Teman, kedua sobat otan ini diandalkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari warga Wayagung. Wayagung merupakan desa terpencil. Letaknya persis berada di tapal batas negara Indonesia-Malaysia. Desa ini termasuk wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk mencapai ke sana butuh perjuangan. Dari kota terdekat saja jaraknya 18 km. Eits, kalau pakai kendaraan bermotor dengan jalan yang mulus sih cepat nyampainya. Tapi kondisi di sini sebaliknya. Belum diaspal, penuh dengan lumpur pekat. Kendaraan bermotor mustahil bisa menerjang medan seperti ini. Akses jalan pun hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Itu pun butuh waktu yang sangat lama. Kurang lebih 8 jam. Iya, kalian gak salah dengar teman. 8 jam. Makanya, mau gak mau, kerbau pun jadi solusi. Sobat otan inilah yang diandalkan untuk mengangkut barang-barang. Kerbau-kerbau ini bertugas mengangkut barang pokok kebutuhan hidup sehari-hari warga Wayagung, seperti sembako dan lain-lain. Barang-barang akan ditaruh di atas keranjang kayu seperti ini, lalu disambungkan dengan 2 bilah kayu. Beban barang akan bertumpu pada leher kerbau. Sembari dengan sekuat tenaga ia melangkah melewati jalan rusak. Terkadang tanjakan menghadang di depan mata. Makanya, setelah membeli barang yang dibutuhkan, Paman dan Bibi akan berangkat pagi-pagi sekali dari kota. Selain udara pagi lebih nyaman untuk si kerbau, ini untuk menghindari kerbau melewati tanjakan saat matahari sudah bersinar terik. Bahkan oleh penduduk Wayagung, jalanan ini disebut jalan kerbau, karena hanya kerbaulah yang sanggup lewatinya. Sungguh miris sekali ya teman. Sebenarnya baru mulai tahun 2008 penduduk Wayagung memanfaatkan tenaga kerbau. Nggak hanya untuk mengangkut barang dari kota ke desa. Kerbau di Wayagung juga dimanfaatkan untuk mengangkut kayu bakar. Semangat ya sob, jasamu sungguh tak terkira. Gawat, penghuninya sudah mau kabur. Aduh, ayo dong sob, balik lagi ke tempatmu. Aduh, bener kan, gak bisa lihat pintu terbuka, langsung deh pada keluar. Oh, rupanya sekarang waktunya mereka makan. Mereka pergi cari makan sendiri teman. Mandiri banget kan? Namanya juga si Bubalus Bubalis alias kerbau rawa. Jika sudah keluar kandang, kawanan kerbau ini akan berjalan beriringan. Sementara para pemilik kerbau hanya mengawasi dari atas perahu jukungnya sambil teriak-teriak. Wah, seru ya cara menggembalakannya. Kerbau-kerbau ini akan digiring menuju tempat mereka mencari makan yang lokasinya tidak jauh dari kandang. Oh iya, tidak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat. Kandang kerbau di Kalimantan Selatan ini dibangun di tengah rawa, cukup jauh dengan rumah penduduk. Ini sengaja dilakukan untuk menghindari bau tak sedap dari kotoran si kerbau teman. Jangankan kotorannya, tubuhnya juga berbau perengus alias tak sedap. Tanaman rumput rawa di sekitar sini sangat melimpah ruah. Waktu jam makannya itu loh, panjang banget teman. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Punyah terus. Pantas saja kerbau-kerbau di sini nggak ada yang kurus. Semuanya sehat dan gemuk-gemuk. Dan yang pasti mereka juga bersih karena rajin mandi di rawa. Nah, salah satu kelebihan kerbau rawa dibanding kerbau biasa adalah mereka sangat piawai berenang. Meski Otan gak tahu gaya andalannya apa.
Sebenarnya ini adalah hasil adaptasi kerbau terhadap lingkungannya yang berupa rawa. Jadi kamu belajar berenangnya secara otodidak ya, Sob? Kalau si kerbau jagoan berenang di rawa, kalau yang ini lebih hebat. Bisa berenang di lautan. Cakep. Ih, ya ampun. Imut-imut banget deh si dede bayi kerbau ini. Kemana si induk bergerak, yang ngikutin terus sambil terus menyusu. Takut ditinggal sama indukmu ya? Tenang, gak usah takut. Ibu kerbau akan selalu menjaga anaknya kok. Tidak bakal ditinggal atau ditelantarkan. Lagian, kerbau memang termasuk hewan sosial. Mereka hidup dalam kawanan. Kerbau dalam satu kawanan akan saling melindungi. Kerbau-kerbau ini tidak akan berpisah dari kawanannya. Mereka akan bergerak bagai satu kesatuan. Tak pernah mereka berpencar ketika mencari makan. Apa? Masa kalian tidak percaya sih? Ayo Katika, bantu Otan untuk membuktikannya. Katika dibantu paman penggembala akan menggiring satu ekor kerbau menjauh dari kawanannya. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Wah. Rupanya menggiring kerbau bukan perkara mudah. Walau dipandu tali kekang, kerbau tetap sulit diarahkan. Ayo semangat paman, semangat Katika. Sepertinya ini sudah cukup jauh. Nah. Apa Otan bilang tadi kan? Belum dilepas tali kekangnya, si kerbau langsung saja berlari ke arah kawanannya. Tenaga sekuat itu tentu susah dibendung. Si kerbau langsung saja lari ke arah kawanannya. Padahal di sekitarnya banyak rumput lezat loh. Hebat juga kamu, Bau. Lebih memilih berkumpul bersama kawanan daripada tergiur godaan rumput yang lezat. Otan jadi ingat pepatah lama nih. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Tunggu. Kok Otan mendengar suara-suara aneh dari dalam sana? Itu. Apa? Itu loh teman, di balik semak sana. Lihat ke arah semak belukar yang bergoyang sana. Itu, bahkan batang pohon yang cukup besar sampai bergerak sendiri. Jangan-jangan siluman. Walah, Otan salah sangka. Mereka bukan siluman, tapi kerbau. Iya, kerbau. Mereka satu kawanan atau rombongan. Jumlahnya cukup banyak. 1, 2, 5, 10, 15. Wow, ada sekitar 18 ekor. Otan ingat sekarang, ini kan kerbau-kerbau peliharaan paman petani. Warga di desa Kedung Suran, Kecamatan Kalibungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini biasa menjadikan kerbau sebagai hewan peliharaan. Tapi berbeda dari tempat lain, mereka tak memelihara kerbau di kandang dekat rumah, melainkan di tengah hutan jati seperti ini. Wuhuu, pintar juga cara beternaknya. Kalau begini caranya kan, para kerbau tak perlu repot dicarikan makan. Segala rumput dan daun yang dibutuhkan untuk makan si hewan bertanduk ini sudah ada di hutan jati ini. Tak perlu bayar, alias gratis. Teman, selain diandalkan karena tenaganya yang kuat, kerbau juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan super lezat. Meski penggemar daging sapi tetap lebih banyak dibanding daging kerbau ya. Ayo, kalian tim mana? Daging sapi atau daging kerbau? Udah bisa bedakan di antara
Apa sih kok ribut-ribut? Apa kalian gak malu sama teman-teman di rumah? Teman-teman di rumah, jangan ikut panik ya. Memang seperti ini sifat ikan Nemo. Dia tidak akan mau berbagi tempat dengan pendatang baru, apalagi berbeda jenis begini. Coba perhatikan baik-baik deh. Ada yang beda kan dari corak warnanya? Hei, kamu ikan Nemo jadi-jadian ya? Kenali teman, dia adalah si Platinum. Sobat Otan ini merupakan hasil kawin silang beberapa jenis Nemo. Makanya hasilnya jadi warna putih seperti ini. Lucu ya, kayak pakai bedak. Di alam bebas, si Nemo nggak bisa jauh-jauh dari anemon. Hubungan keduanya saling menguntungkan, atau istilahnya simbiosis mutualisme. Anemon memiliki sengat yang akan melindungi si Nemo dari pemangsanya. Sedangkan gerakan ikan Nemo berenang akan memudahkan anemon untuk menangkap plankton sebagai makanannya. Namun kelemahannya, si ikan Nemo jadi mudah ditangkap oleh para pemburu karena tidak sulit untuk menemukan habitatnya. Wah, si Nemo udah mulai bertelur tuh. Selama proses bertelur, si induk Nemo jantan akan terus berjaga mengawasi keadaan di sekitarnya. Pokoknya jadi calon ayah siaga deh. Proses bertelur ini bisa berlangsung sampai 1 jam. Dalam sekali bertelur, jumlahnya bisa sampai ratusan loh. Wih, kecil-kecil banyak juga ya telur si Mama Nemo. Ya, kipas terus sampai matang. Emangnya ngipasin sate? Teman, beginilah cara indukan Nemo merawat telur-telurnya. Dikipas-kipas tujuannya agar telur mendapat oksigen dan terjaga kebersihannya. Baik induk jantan dan betina akan bergantian mengipasinya. Duh, telaten banget ya calon orang tua ini. Nah, ini telur yang sudah berusia 14 hari. Lucu ya, matanya udah mulai kelihatan. Ada yang sudah menetas rupanya. Wah, imutnya. Saat menetas, anak Nemo adalah jantan. Namun mereka ini hermaprodit loh, yang artinya memiliki 2 kelamin, jantan dan betina. Dalam suatu kelompok, ikan yang menjadi betina adalah ikan yang terbesar, sedangkan terbesar kedua adalah jantannya. Ikan jantan terbesar akan berubah menjadi betina jika ada betina yang mati, agar jumlah jantan dan betina tetap seimbang. Tolong, ada orang tenggelam. Waduh, kasihan paman itu. Otan keliru, bukan tenggelam. Paman itu memang sedang menyelam rupanya. Tapi kok menyelamnya cukup lama ya di dalam air? Paman ini hebat juga pernapasannya. Kalau Otan sih udah megap-megap pastinya. Oh my gosh, ternyata begini cara paman menangkap ikannya. Hanya dengan sedikit gocekan tangan untuk mengalihkan perhatian si ikan. Kalau Otan jadi si ikan, ya jual mahal sedikit lah. Minimal dipancing pakai nasi padang sebagai umpannya dong. Ngomong-ngomong, si paman hebat juga ya. Dalam waktu singkat sudah dapat beberapa ikan tuh. Maafkan Otan yang meragukan kalian ya paman. Heh, Otan kecolongan. Ikan yang paman tangkap itu kan si clownfish.
pengalamannya clownfish ditangkap bukan untuk dipelihara, teman. Buktinya, setelah ditangkap, dia diikat dengan tali. Atau jangan-jangan tenang teman. Mereka menangkapnya bukan sebagai mata pencaharian utama kok teman. Paman juga tidak merusak populasinya dengan penangkapan yang berlebih. Masyarakat di sini biasa memanfaatkannya teman, menjadi alternatif pengganti ikan konsumsi lainnya saat nelayan sulit melaut jika laut sedang tak bersahabat. Sobat Otan ini hidup di dasar laut di antara terumbu karang dan berdampingan dengan anemon pastinya. Ya, Sobat Otan ini kebal terhadap sengatan tentakel anemon. Dan mereka memiliki hubungan simbiosis loh. Tugasnya memakan tentakel anemon yang telah mati, serta mensirkulasi air di sekitar anemon saat berenang agar anemon tetap terjaga. Karena ia berguna bagi kehidupan di dalam laut, banyak orang yang ikut melestarikan keberadaan si ikan Nemo ini. Ayo sini, ikut Otan melihat-lihat kegiatan pelestarian di daerah Kepulauan Seribu, Jakarta. Ada 400 ikan badut yang akan dilepas di jembatan cinta Pulau Tidung ini. Oh iya teman, jangan lupa, ikan badut ini harus ditaruh bersama anemonnya ya. Tenang, anemon sudah dipasang sebelum ikan Nemo dilepaskan kok. Wiha! Dah Sobat Nemo! Otan senang deh kalau semua teman-teman Otan bisa kembali ke habitatnya. Dengan begini, Sobat Otan bisa tetap lestari dan masih bisa dilihat anak cucunya teman-teman di rumah deh. Cuakep! Teman-teman di rumah, ingat ya, kita harus selalu melestarikan fauna yang ada di Indonesia, terutama yang statusnya dilindungi. Jangan ditangkap dan dibawa pulang untuk kesenangan pribadi saja, tapi dirawat dengan cara membiarkan mereka di alam liar. Salam lestari!